Wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Saputra dengan NIM 2401202113. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tasawuf serta hubungannya dengan kehidupan kontemporer, pendidikan, psikoterapi, dan nilai akhlak dalam masyarakat. Yang pertama, ajaran tasawuf. Definisi dan sejarahnya dan perkembangannya. Pembahasan jurnal mengupas tentang pengertian tasawuf yang tidak hanya berfokus pada dimensi spiritual, tetapi menyentuh aspek sosial dan filosofis. Dalam sejarahnya, tasawuf muncul sebagai respon terhadap kebutuhan akan kedekatan dengan Tuhan melalui pembersihan hati, pengendalian diri, dan penghindaran dari dunia materi. Beberapa aliran tasawuf seperti akhlaki dan tasawuf falsafi menekankan pada pengembangan akhlak dan pemikiran rasional dalam mencapai kesempurnaan batin. Jurnal ini menyoroti bahwa perkembangan tasawuf tidak terlepas dari pengaruh konteks sosial, politik, dan budaya di masa itu. Implikasi kontemporer. Ajaran tasawuf menekankan pada keikhlasan dan penekanan nilai-nilai moral yang sangat relevan dalam masyarakat modern yang seringkali diwarnai dengan materialisme dan individualisme. Di sini tasawuf bisa memberikan panduan hidup yang lebih holistik. Yang kedua, pembentukan dan perkembangan tasawuf. Jurnal ini memberikan tinjauan historis terhadap perkembangan tasawuf yang dibagi menjadi beberapa fase, seperti tasawuf akhlaki yang mengutamakan pada pembersihan hati dan tasawuf falsafi yang lebih filosofis. Ia menguraikan bagaimana ajaran tasawuf berkembang dari awal sebagai pengalaman personal dalam berhubungan dengan Tuhan hingga menjadi sebuah sistem filosofis dan bahkan tradisi yang lebih terstruktur dalam masyarakat. Implikasi kontemporer. Masyarakat modern saat ini mengalami disorientasi dalam nilai dapat merujuk pada tasawuf untuk menemukan kedamaian batin. Pembentukan tasawuf yang menekankan pada akhlak dan spiritualitas dapat memberikan solusi terhadap masalah sosial seperti korupsi, kekerasan, dan keegoisan yang telah melanda banyak negara. Tasawuf falsafi. Apa itu tasawuf falsafi? Sebagai ilmu pengetahuan yang memiliki dimensi mistik dan rasional, dalam aliran tasawuf falsafi terdapat pengaruh besar dari filsafat Yunani seperti pemikiran Plato dan Aristoteles yang berperan dalam pembentukan paradigma tasawuf. Aliran ini mengintegrasikan pengalaman mistik dengan analisis rasional untuk memahami hakikat Tuhan dan alam semesta dan manusia. Implikasi kontemporer. Bagi intelektual modern, tasawuf falsafi dapat menjadi jalan tengah antara mistisisme, agama, dan rasionalitas ilmiah. Pemikiran tasawuf falsafi bisa menawarkan pandangan yang lebih seimbang dalam memahami aspek metafisika kehidupan yang tidak dapat dijangkau oleh sains konvensional. Akhlak tasawuf. Pembahasan apa itu akhlak tasawuf. Dalam ajaran tasawuf yang menjadi tolak ukur dalam proses spiritual, tasawuf bukan hanya soal ibadah ritual semata, tetapi juga tentang bagaimana seorang menginternalisasi nilai moral seperti kesederhanaan, kejujuran, kasih sayang, dan keikhlasan dalam kehidupan sehari-hari. Akhlak tasawuf sangat relevan dalam menghadapi permasalahan sosial saat ini di tengah maraknya kekerasan, ketidakadilan, dan ketidakjujuran. Penerapan nilai-nilai tasawuf dalam kehidupan masyarakat bisa membantu membentuk individu yang lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap bersama. Yang kelima, tasawuf dalam pandangan Al-Quran dan Sunnah. Tasawuf dari perspektif Al-Quran dan hadis. Menurut pandangan ini, tasawuf tidak dapat dipisahkan dari ajaran pokok Islam. Dalam Al-Quran dan Sunnah, banyak ajaran yang mengarah pada penyucian jiwa, mengendalikan hawa nafsu, dan mendekatkan diri kepada Allah melalui ibadah dan akhlak yang baik. Implikasi kontemporernya. Relevansi ajaran tasawuf dalam Al-Quran dan Sunnah sangat penting dalam menghadapi tantangan zaman, terutama terkait dengan materialisme dan hedonisme. Pembelajaran tentang keikhlasan, kesabaran, dan tawakal dalam tasawuf membantu umat Islam untuk menjaga orientasi spiritual di tengah kehidupan duniawi yang serba cepat dan penuh godaan. Pendidikan akhlak tasawuf dan karakter. Pendidikan ini menggali bagaimana pendidikan akhlak berbasis tasawuf dapat membentuk karakter individu. Dengan mengintegrasikan tasawuf dalam pendidikan, diharapkan generasi muda dapat menjadi pribadi yang memiliki moralitas tinggi, berbudi pekerti luhur, serta mampu menghadapi tantangan zaman dengan ketenangan batin. Implikasi kontemporer. Pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai tasawuf dapat menjadi solusi bagi krisis moral yang melanda banyak kalangan muda.
Dengan menekankan pada pembentukan karakter yang luhur, tasawuf dapat membantu membentuk generasi yang berintegrasi dan empatik terhadap sesama. Tasawuf psikoterapi. Apa yang dimaksud dengan tasawuf psikoterapi? Mengulas hubungan antara tasawuf dan psikoterapi, di mana nilai-nilai tasawuf seperti pembersihan hati dan pengendalian diri dapat diimplikasikan dalam terapi psikologis. Tasawuf menawarkan pendekatan alternatif untuk mengatasi masalah psikologis seperti kecemasan, depresi, dan stres melalui pendekatan spiritual. Dalam konteks psikoterapi modern, penerapan tasawuf sebagai metode penyembuhan dapat memberikan pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya mengobati gejala secara psikologis, tetapi juga menyeimbangkan aspek spiritual pasien. Akhlak tasawuf oleh H.S. Siddiq. Akhlak tasawuf menurut H.S. Siddiq yang memfokuskan pada pembentukan karakter yang baik melalui proses penyucian hati dan penerapan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Prinsip-prinsip tasawuf yang diterapkan dalam kehidupan praktis dapat membantu seorang mencapai kedamaian batin dan kebahagiaan sejati. Masyarakat modern yang cenderung mengutamakan ambisi pribadi dan kesuksesan materi dapat mengambil pembelajaran penting dari tasawuf untuk mengedepankan nilai-nilai kebajikan dalam kehidupan sosial dan profesional mereka. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.